Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Poin 1 dianggap dibacakan. Poin 2, bahwa termohon telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati sesuai dengan yang diatur dalam bab 3 penelitian administrasi tabel 3.1 indikator keabsahan dokumen persyaratan calon halaman 48 dan ketentuan penulisan nama bakal calon halaman 70. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 394 dan garis miring PL dan seterusnya tahun 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota yang pada pokoknya mengatur bahwa nama lengkap calon bupati dan wakil bupati yang ditulis dalam formulir model BB.1 KWK dan formulir model BB.2 KWK harus sesuai dengan KTP elektronik. Selanjutnya, apabila ditemukan perbedaan data berupa nama dan tanggal lahir antara yang tercantum dalam KTP elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan. Vide bukti P15 sama dengan bukti T21 sama dengan bukti PK4. Terhadap ketentuan tersebut, termohon telah melakukan pencocokan nama bakal calon bupati yang tercantum dalam formulir BB.1 KWK dan formulir model BB.2 KWK dengan KTP elektronik dan seluruh dokumen tersebut tertulis atas nama yang sama, yaitu Laode Muhammad Rusman Emba, vide bukti T19 dan bukti T20. Selanjutnya, terhadap nama yang tertulis dalam ijazah atau STTB SMA 1 Raha dan ijazah sarjana teknik Universitas Hasanuddin, yaitu tertulis nama atas nama Laode Muhammad Rusman Untung, termohon telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin, vide bukti T22 sampai dengan bukti T25 dan bukti PK3 sampai dengan bukti PK6. Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa adalah benar orang yang bernama Laode Muhammad Rusman Untung adalah sama dengan orang yang bernama Laode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud pada tanggal 28 September 2020. Namun setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, telah ternyata tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Vide bukti PK7 sampai dengan bukti PK9. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.7, 3.8 dianggap dibacakan. 3.8.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 120.102 suara. Total suara sah sama dengan 2.402 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 55.980 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah 64.122 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 8.142 atau ekuivalen dengan 6,78% atau lebih dari 2.402 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya
dan oleh karena itu harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, footnote, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, mengadili dalam eksepsi. 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan Permohonan pemohon tidak dalam dapat pokok diterima. permohonan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmi P.Foy, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021.